Data pribadi, banyak sekali ya disebar-sebar data-data pribadi ini terhadap nasabah atau debitur pinjol yang menunggak. Ketika data pribadinya dijumpai ada di grup Facebook, dijumpai ada di Instagram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, di pagi hari ini Abah kebetulan ya outdoor kembali nih syutingnya. Dan ini hujan rintik-rintik dan membuat udara sekitarnya lumayan cukup sejuk ya. Dan teman-teman semua, di kesempatan kali ini Abah menyapa kalian semua. Semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya dan disehatkan tentunya ya, agar prima dalam mengais rezeki, dalam bertugas untuk menafkahi keluarga. Nah, kali ini akan Abah bahas sebar data oleh pinjaman online sama dengan atau sama dengan lunas. Sebar data lunas, nggak usah takut. Abah akan kupas terkait bahasan hukumnya. Apa aspek hukum dari sebar data atau menyebar data pribadi milik nasabah atau debitur pinjaman online? Simak setelah yang satu ini. Data pribadi, banyak sekali ya disebar-sebar data-data pribadi ini di berbagai platform, di media sosial, di WA, juga di email terhadap nasabah atau debitur pinjol yang menunggak. Debitur pinjol, pinjaman online tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah, hanya merenungi dan bahkan menangis ketika data pribadinya sudah ada di mana-mana. Ketika data pribadinya dijumpai ada di grup Facebook, dijumpai ada di Instagram, dijumpai ada di TikTok, dan lain sebagainya. Dan itu amat sangat membuat malu dan membuat cemas, khawatir. Bahkan ada yang bercerita sampai disebar ke Instagram kantornya atau kantor pusat di mana dia bertugas. Alangkah sangat memalukan ini. Dan ini sudah sering dilakukan oleh para penagih pinjaman online. Para penagih pinjaman online ini ya hampir semuanya yang melakukan upaya penagihan selalu dibumbui dengan upaya-upaya untuk membuat takut dan mencemaskan debiturnya dengan menyebar data para debitur ini. Baik itu data-data yang bersifat umum maupun data-data yang bersifat spesifik. Nanti Abah akan jelaskan ya. Nah, sebar data ini menjadi benar-benar fenomena yang sangat menakutkan. Nanti Abah akan kupas secara aspek hukumnya. Data pribadi, definisinya adalah data tentang orang, perseorangan, yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Data pribadi ini ada dua, yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Biasanya ini ada di identitas ya, seperti KTP atau identitas lain mungkin seperti SIM ya, seperti itu. Tapi ya banyaknya sih KTP karena pengajuannya melalui KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan, pribadi, atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, biasanya yang mereka sering mau sebarkan itu data BPJS ataupun data-data lainnya seperti rekening, ya rekening bank Anda ya, ataupun rekening ataupun data-data lainnya ya, keuangan lainnya. Nah, teman-teman semua,
Apa yang mereka lakukan? Tentu ini sudah melanggar hukum, melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ini diatur ya di beberapa undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di Undang-Undang PDP nih ya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang kita kenal, yaitu di pasal 65 ayat 1 ini diatur, mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi. Lalu di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 32 ayat 1, di sini mengatur tentang larangan menyebarkan data pribadi tanpa izin dengan ancaman denda maksimal 2 miliar atau penjara sampai dengan 8 tahun. Dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun sama, ada juga diatur di beberapa pasal dalam KUHP yang bisa diterapkan, seperti pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan jika penyebaran data tersebut mencemarkan nama baik orang lain. Dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang distribusi atau transmisi elektronik, informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Pasal 27A mengatur tentang pencemaran nama baik dan pasal 29 tentang pengancaman. Nah, Anda sudah melihat tadi pasal yang Abah sampaikan, ya, undang-undangnya berikut pasalnya terkait penyebaran data dari nasabah pinjaman online ini. Berlapis kan? Semua ditabrak. Aturan-aturan sudah tidak diindahkan dan aturan-aturan sudah semuanya ditabrak. Tidak ada sama sekali takut para pelaku penyebaran data ini. Karena mereka merasa tidak ada tindakan yang cukup serius dari pemerintah. Tidak ada tindakan yang cukup paten untuk membuat mereka berhenti, untuk mereka bungkam. Dan mereka akan terus melakukan upaya-upaya seperti ini. Tidak ada kata lain. Tidak ada cara lain. Kalau memang masyarakat, khususnya debitur yang saat ini menunggak atau gagal bayar karena keadaan ya, bukan karena disengaja. Karena keadaan, sudah gali lubang tutup lubang, sudah juga terjerat atau ditipu oleh para joki, ditipu oleh temannya, akunnya digunakan dan sebagainya. Akhirnya dia menyerah, cash flow-nya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan upaya bayar. Dan mereka menghadapi situasi data disebar juga, itu adalah suatu kondisi pukulan yang luar biasa. Membuat syok ya. Nah, kawan-kawan, tidak ada cara lain. Anda sudah disebar data, apapun kondisinya ya. Anda sudah disebar data, sudah dipermalukan. Anda sudah dihina sedemikian rupa, data-data sudah ada di medsos, sudah ada di grup Facebook, di kabupaten, kota, provinsi Anda tinggal, sudah terpampang KTP Anda ada di grup Facebook, di ranah umum seperti itu, atau Anda juga dicoba untuk diganggu melalui akun sosial media seperti Instagram, TikTok. Sudah, nggak usah dibayar. Lunas. Apa yang mereka lakukan terbayar lunas. Ya, jadi Anda saat ini ngutang pinjaman online, Anda dibuat seperti ini, nggak usah takut. Anda nggak usah bayar, stop dibayar. Itu cara terbaik untuk kalian semua untuk membuat efek jerak bagi siapapun pelakunya. Dengan menyetop bayar, tidak usah dibayar. Artinya kegiatan-kegiatan ilegal, kriminal yang mereka lakukan itu terbayar lunas dengan mereka dipecat dari pekerjaannya, dengan mereka diberhentikan dari saat ini statusnya sebagai tenaga penagih atau kolektor di pinjaman online atau pinjol. Nah, ini terbayar lunas ya. Jadi kita membalasnya dengan cara yang terbaik, yaitu stop bayar, tidak usah dibayar. Sebar data sama dengan lunas. Sebar data, mereka sudah melunasi utang Anda. Nggak usah takut teman-teman. Stop tangismu. Stop ya rasa cemasmu. Sudahlah, ini bagian dari resiko yang memang harus kita terima. Anda memang bisa sih melaporkan ya
terkait kasus pencemaran data ini, ya alangkah baiknya melaporkan di tingkat Polda. Anda ada di Jakarta di Polda Metro Jaya, di Bandung di Polda Jabar, dan seterusnya di Surabaya di Polda Jawa Timur. Bisa Anda laporkan ya, tapi mungkin bagi teman-teman ya alangkah rumitnya ya melaporkan tindakan-tindakan seperti ini yang sebenarnya memang kita tidak prediksi sebelumnya. Ya sudahlah, nggak usah takut ya, sudah. Anda cukup tenang, tenangkan diri kalian, nggak usah panik. Semua ini memang sudah pasti terjadi dan ini resiko yang harus kita terima. Anda tidak bisa mengelak dari kejahatan-kejahatan yang memang sepertinya sudah terorganisir seperti ini, dan kita juga tidak bisa untuk terus-menerus meratapi. Dan ini fakta yang harus kalian terima, fakta dan kenyataan yang harus kalian ambil. Mau tidak mau, suka tidak suka, dalam kondisi sedih, dalam kondisi menderita, Anda harus terima bahwa Anda dipermalukan di depan umum, bahwa Anda datanya sudah ada di mana-mana. Ya, itu saja yang mungkin hanya Abah mengingatkan kalian semua untuk tidak merasa takut dan cemas yang berlebihan. Lunas sudah utang Anda. Lunas, nggak usah takut. Ya, sebar data sama dengan lunas, karena mereka melakukan kejahatan. Mereka sudah melanggar dari ketentuan atau aturan yang mana dia di peraturan POJK pun disebutkan ataupun dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak patut atau melanggar hukum. Paham ya? Nah teman-teman semua, Abah menghimbau kawan-kawan semua yang saat ini khawatir, cemas, berlebihan, takut terhadap gagal bayar pinjaman online atau dampak-dampak pinjaman online, baik itu dia datangnya desa dan sebagainya, silakan join dan gabung di grup WA yang Abah asuh, grup WA yang Abah buat, grup WA Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, grup PMP. Silakan join dan gabung. Untuk syarat dan ketentuannya silakan Anda hubungi admin untuk registrasi ya. Nanti yang sudah selesai registrasi, ini kan grup berbayar, yang sudah registrasi dan melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan ini, stiker dilarang masuk. Ini untuk mencegah debt collector masuk sembarangan ke rumah Anda, ya, agar mereka tidak sembarangan masuk untuk menagih ke rumah Anda. Mereka wajib izin. Setelah dipasang stiker ini, wajib izin dan minta izin ke kalian untuk melakukan penagihan atau masuk ke rumah Anda. Kalau mereka tetap menerobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Silakan Anda join dan gabung registrasi, berbayar ya, membayar sejumlah administrasi untuk masuk grup WA Abah. Ada dua ya, grup reguler dan grup VIP. Kalau grup reguler, Anda bisa komunikasi dengan Abah di grup tersebut, dan yang grup VIP Anda memperoleh banyak benefit, diantaranya bisa ikut Zoom yang diadakan setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, dan Anda bisa berkesempatan untuk langsung bertemu tatap muka dengan Abah dan bahkan bisa ke rumah Abah silaturahmi. Silahkan ya, Anda gabung di grup VIP kalau Anda bersedia. Antara VIP atau reguler, tinggal Anda yang memilihnya. Untuk adminnya ada nih yang merah-merah ini, ada nomor WA-nya, silakan hubungi. Sekali lagi, ini grup berbayar. Grup berbayar. Silakan bereskan administrasi Anda dan silakan masuk grup untuk komunikasi dengan Abah, dengan teman-teman lain, dan dengan para mentor yang luar biasa. Ya, silakan. Abah tunggu. Sebelum Abah akhiri, seperti biasa, Abah minta feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif dari kalian semua, bahwa kalian sudah tidak memiliki lagi rasa takut dan cemas, karena kalian paham dan mengerti semua ini adalah resiko ya. Nah teman-teman semua, sebelum Abah akhiri, seperti biasa Abah berdoa ya. Doa Abah pimpin secara agama Islam yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami semua ya Allah. Kami saat ini sudah merasa lelah atas banyaknya ancaman dan teror yang selama ini terjadi ya Allah. Ampuni hamba. Hamba pasrah atas kondisi semua ini. Hamba telah berusaha untuk menghapus segala macam riba dalam kehidupan hamba. Hamba ingin tobat dan istiqomah ya Allah. Untuk kawan-kawan kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat sakit penyakitnya. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja siang malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan ya Allah, limpahkan rezeki buat mereka, mudahkan, lancarkan atas ikhtiar dan pekerjaannya, dan jauhkan mereka dari musibah dan kesulitan yang akan menimpa mereka ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran ya Allah, ampuni mereka, rukunkan, damaikan, harmoniskan, dan bahagiakan kembali rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintahnya. Ini hujan ya, rintik-rintik kedengeran ya. Ya, hujan membasahi bumi, dan mohon maaf apabila mungkin di sekitar sini berisik banget ya. Karena memang ada jalan besar. Jadi Abah sengaja syuting di outdoor ini untuk semakin membuat Abah rileks, dan teman-teman juga bisa menikmati ya pemandangan sekitar dan suara gaduh. Baik, terima kasih. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.